Faiz dengan NIM 221010220057. Saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA dan sintesis protein. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi sel dan molekuler. Apa itu replikasi DNA? Secara singkat, kita ketahui bahwasanya replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang semula ada satu menjadi dua DNA yang identik, yang mana awalnya ikatan hidrogen yang menghubungkan basa-basa double helix akan terputus. Kemudian dua rantai akan membuka dan memisah. Setiap rantai yang terpisah, dia akan berperan sebagai cetakan untuk pembentukan basa komplementernya yang baru. Sehingga pada akhirnya dia terbentuk dua DNA yang memiliki susunan basa identik. Replikasi DNA ini dia memiliki tiga model. Yang pertama ada model konservatif, dua semi konservatif, dan ketiga dispersif. Dari ketiga alternatif tersebut yang telah teruji adalah semi-konservatif, yang mana replikasi DNA menurut semi-konservatif akan direplikasikan dengan cara diputuskan ikatan hidrogen oleh helikase yang memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 ke 5 DNA awal, lalu diluruskan oleh polimerase untuk salinan DNA yang baru dari titik awal polimerase ke titik akhir, dan ada pula dari arah 5 ke 3 pada rangkaian arah 3 ke 5 berjalan kontinu atau yang sering kita sebut loading street. Adapun pada rantai arah 5 ke 3 replikasi DNA berjalan discontinue atau terputus-putus. Rantaian yang mengalami lagging street menghasilkan fragmen yang terputus yang disebut oleh fragmen Okazaki yang nantinya diperbaiki oleh ligase. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sintesis protein, yang mana sintesis protein ini dia secara umum terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi ini dia merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein ini adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein, yang mana hal ini terjadi di dalam nukleus. Ada tiga tahapan dalam transkripsi. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadinya transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus dia akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat DNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template, yang mana transkripsi akan berakhir saat mRNA polimerase sampai pada daerah terminator, dan mRNA yang telah terbentuk dia akan mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA yang dikenal dengan kodon ini dia akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Jadi, translasi ini dia merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Translasi ini dia memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA yang mana dia bergerak dari arah 5 ke 3 yang nantinya akan disusul oleh ribosom subunit besar yang akan berikatan dengan subunit kecil. Dan hal yang harus diingat juga dalam proses translasi adalah filling rules atau aturan memasangkan basa nitrogen, yang mana aturan pemasangan basa nitrogen dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dan pada mRNA sitosin akan berikatan pada tRNA guanin.